Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial ya, sebagai bentuk apa ya kemarin. Kemarin kan saya banyak janjikan untuk memberikan tutorial mengenai multi user ya, multi user. Tapi ini nanti akan banyak sekali yang rangkaian yang kalian dapat terapkan di website kalian gitu. Jadi ini adalah sebuah basic ya, basic dalam artian ini juga bisa diterapkan secara general, tidak memandang itu website perpustakaan jenis apapun ya, apapun itu bisa diterapkan. Dan ya, ini manajemen konten ya, dalam artian ini kita akan membahas atau memberikan atau mengedit konten dengan dengan hak akses admin gitu. Tapi ini rangkaiannya akan banyak sekali, dan di part kali ini saya akan memberikan konten mengenai dasar dulu. Kemarin kan saya sempat memberikan tutorial, mendemokan ke kalian membuat secure password dengan MD5 ya. Dan kemarin masih terkendala. Kali ini saya akan memberikan tutorial yang yang sekiranya sudah berhasil dan sudah diterapkan di web saya ini, seperti itu yang saya praktikkan ini ya. Oke, sebagai dasar pengetahuan kalian, MD5 itu adalah jenis enkripsi dengan mengkonversikan atau mentranslate atau menerjemahkan karakter-karakter menjadi kombinasi huruf dan angka sebanyak 35 karakter gitu. 35 karakter dengan kombinasi huruf dan angka pastinya itu akan lebih secure ya, lebih aman, lebih susah di bajak atau susah di hack ya, seperti itu. Itu untuk keamanan website kita, apalagi ketika kita membangun sebuah website untuk perpustakaan yang memiliki koleksi-koleksi yang penting dan vital ya. Terus selanjutnya saya nanti akan juga membahas atau mempraktikkan dan mendemokan redirect page atau halaman redirect atau halaman peralihan ya. Nah, secara logika ini akan bermanfaat ketika kita mengeklik home login atau halaman login. Ketika kita sudah pernah login, maka akan secara otomatis halaman akan dialihkan ke halaman admin di mana hak akses kita berada, begitu ya. Ketika kita sebagai admin ya, kita akan dialihkan ke halaman admin dan menu-menunya akan menjadi menu admin, dan kalau pustakawan akan berubah pustakawan. Nah, selain itu di sini kalian bisa lihat ya, ada gambar mata. Nah, itu apa fungsinya atau menunjukkan sebagai apa? Nah, di sini adalah ini indikator, dan kita akan buat kali ini di tutorial kali ini akan kita buat dengan resource tertentu, dengan ya source code tertentu ya, PHP ya. Ini fungsinya adalah untuk menghitung atau counter pengunjung web perpustakaan kita. Nah, ini sangat populer dan banyak digunakan untuk menghitung atau hints ya, kalau hints atau hits ya. Nah, itu pokoknya jumlah kunjungan
perpustakaan dan jumlah kunjungan perpustakaan secara virtual ya di website kita seperti itu. Dan lagi manajemen konten ini termasuk mengedit beberapa item di sini ya, nama perpustakaan, terus kontaknya, terus nanti konten-kontennya. Konten seperti ini nanti bisa di generate dengan hak akses admin. Nah, gambar-gambar, slider dan lain-lain itu akan bisa di edit atau ditentukan oleh admin. Nah, ini akan bisa menyesuaikan, dalam artian ini saya akan mempraktikkan di template ini ya, template library ya, yang saya sedang gunakan saat ini. Nanti kalaupun kalian menggunakan template yang lain bisa menyesuaikan ya, bisa menyesuaikan dan nanti akan sama tekniknya, cuma nanti penempatannya akan sedikit berbeda begitu. Nah, langsung saja untuk yang pertama mungkin membuat secure password itu dimulai dari kita menuju ke phpMyAdmin ya. Nah, di sini saya menggunakan database baru dengan tabel user. Di sini memang masih satu ya user. Kita perhatikan di struktur tabelnya. Struktur tabelnya perhatikan. Ya, pastikan di bagian passwordnya kalian itu minimal menggunakan atau ralat tadi ya, MD5 itu 32 sandi, 32 karakter ya. Jadi ini ketika kita membuat kolom atau jumlah karakter di sandi, pastikan itu minimal adalah 32 karakter. Nah, itu memang jumlah karakter untuk MD5 itu terdiri dari 32 karakter seperti itu. Dan tetapkan saja, maksudnya jenis kolomnya atau jenis isiannya itu adalah masih varchar ya, karena memang kombinasi huruf dan angka seperti itu. Pastikan 32 minimal. Dan kita menuju ke ke formnya, bagian form register dulu ya, ke bagian form register dulu itu. Sebentar, saya coba buka register, atau kalau di tempat saya ini di login ya. Saya yakin kemarin kalian juga setelah UTS kalian sudah ubah ini, dan karena menyesuaikan dengan template-nya, dalam artian begini, ini kan bentuk redirect ya, ketika kita mengklik. Sebentar ya, saya lepas dulu ya. Nah, ketika kita UTS kemarin kan mempraktikkan satu halaman yang, dalam artian di halaman atau di file index.php ini sudah tersedia form ya, dua form, login dan register atau pendaftaran. Nah, ini adalah satu file ya, bukan file yang berbeda seperti itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghemat resource atau menghemat space ya, dan agar tidak membingungkan juga untuk mengedit ya. Nah, seperti itu. Nah, kita coba menuju ke halaman register.
Di sini kan kita sudah ketahui bahwa yang diedit adalah index.php dan letaknya di folder login. Nah, kita coba buka di sana ya, file index.php dan di folder login. Nah, ini sudah kita buka, kita menuju ke form registernya atau ya pendaftaran. Ya, ini nggak ada yang berbeda, tapi nanti perhatikan actionnya. Kalian actionnya pastikan di form sebentar. Oh, ini ya pastikan actionnya itu sesuaikan dengan actionnya gitu. Dalam artian kalau kalian menggunakan self PHP atau PHP self itu akan merujuknya ke sini, ke ya ke halaman ini sendiri, self ya, maksudnya di halaman itu sendiri. Ketika kita meletakkan di form itu di halaman index, ya pasti actionnya akan di halaman index. Dan jangan lupa di sini saya juga melakukan perombakan sedikit, dalam artian ketika button itu bernilai daftar atau yang kita post di form itu bernilai daftar, maka akan diproses di sini. Karena memang PHP self ya akan diproses di halaman index.php, nanti akan didefinisikan lagi button daftar itu memprosesnya apa. Nah, ini saya definisikan dan saya sederhanakan ya, dalam artian disederhanakan di sini maksudnya adalah memisah-misah file, proses daftar, proses login dan lain-lain, itu agar kita bisa mudah mengidentifikasi file mana yang akan diedit ya, diedit atau yang disesuaikan. Oke. Nah, ketika kita mengeklik button yang bervalue daftar, nanti akan diproses proses daftar. Proses daftar ini apa isinya? Proses daftar ini isinya adalah, sebentar saya buka dulu. Proses daftar ya ketika kita mendaftar dan nanti itu prosesnya insert ke database begitu. Dan ini kembali lagi ke mengenai sandi atau password yang di enkripsi menjadi MD5 ya, yang di terjemahkan ke MD5. Kita definisikan dulu berupa variabel ya. Variabel kita masukkan sandi karena memang untuk memudahkan kita sendiri sih di database kan. Tadi bisa kita lihat bahwa di user itu fields-nya itu ada user ID, username, real name, level dan sandi. Nah, sandi ini untuk memudahkan kita samakan saja variabelnya menjadi $sandi dan diawali dengan MD5, terus dalam kurung itu $_post, terus kurung siku sandi, kurung siku tutup, dan seterusnya seperti itu. Dan yang lainnya mengikuti ya, dalam artian kemarin kan ini masih tergabung di file index atau di file di mana form itu dibuat seperti itu. Dan ini dipisah, ini saya pisah karena memang ya agar bisa memudahkan kita untuk mengedit ya, dan menyulitkan untuk hacker mengidentifikasi file ini ada di mana, karena memang di-include ya, seperti itu. Nah, semakin banyak include-nya, semakin banyak include-nya, dan if dan fungsi if semakin rumit web kita. Nah, itu ciri-ciri website yang yang rumit dan yang kompleks ya. Seperti itu. Oke, di proses daftar kita MD5 sudah, setelah mendefinisikan berupa variabel, kita secara normal saja dalam artian ketika menentukan SQL, $user ini kan SQL ya.
SQL itu normal-normal saja, dan memasukkan value-nya sandi. Ini kan bacanya begini ya, ini kan bacanya begini. User ID itu diisi dengan null, atau null itu dikosongi ya, dikosongi karena memang user ID itu bisa tipe filenya atau tipe isiannya itu dibuat auto increment. Apa itu auto increment? Auto increment itu adalah penomoran secara otomatis oleh sistem ketika form itu di submit ya, penomoran otomatis dan tidak bisa diubah oleh sistem ya. Ya seperti itu ya. Selanjutnya username ya, diisi username, kolom username disesuaikan dengan form ya. Terus level, sandi menyesuaikan yang tadi ya. Nah, ini sedikit berbeda karena memang ini tidak diambil dari sandi ini tidak diambil dari dengan metode post ya. Post ini kalau dituliskan seperti ini kan. Nah kalau sandi kita tulis variabelnya saja karena memang sebelumnya sudah didefinisikan di atasnya sandi. Nah seperti itu ya, dan yang lainnya mengikuti. Nah ini connection, kalau kalian mungkin yang kalian tulis mungkin koneksi, yang ini nggak apa-apa, nggak akan berpengaruh ke hasilnya. Seperti itu. Dan ini kondisi jika berhasil, ini kondisi jika data gagal disimpan, seperti itu. Nah itu yang membuat password kita secure ya. Bagaimana prakteknya? Oke, kita akan mempraktekkan ya, mengentrikan satu user baru. Misalnya yang belum ada itu admin 2 misalnya, admin 2 ya, admin 2. Nah ini adalah yang saya masukkan itu passwordnya Renata ya, kecil semua. Kita coba daftar ya, sudah berhasil. Kita lihat hasilnya yang disimpan oleh formnya di database itu seperti apa hasilnya yang sudah dikonversi. Nah tadi yang saya masukkan adalah username-nya admin 2, terus real name-nya Renata Mulu, terus levelnya admin, dan sandinya tadi saya ketikkan Renata ya, Renata. Dan yang dikonversi atau hasil konversinya seperti ini, CE bla bla bla, kombinasi huruf dan angka sebanyak 32 digit. Nah 32 digit ini akan sulit sekali untuk dibajak ya, seperti itu. Dan ketika kita login juga menggunakan akun tadi, kita ketikkan Renata itu ya, kita login. Nah berhasil dalam artian ya form kita berhasil, dan ya kita sudah masuk di halaman admin karena memang level usernya adalah admin, seperti itu. Selanjutnya mungkin ya seperti itu ya, sudah dipahami ya. Oh ya, dan itu kan tadi sebentar ya, itu tadi kan ada yang terlewat ya. Tadi kan register ya. Bagaimana kalau loginnya? Kalau loginnya itu perlu disesuaikan atau tidak? Pastinya perlu, dan dalam artian kita kan yang kita entrikan di sini kan alfabet atau huruf biasa ya, password biasa, dalam artian secara harfiah itu yang kita tuliskan ya. Misalnya Renata, ya udah Renata.
gitu. Itu yang apa namanya, yang di form kita tuliskan Renata normal kan. Nah, ini perlu ditransformasikan atau di apa namanya, translatekan atau diterjemahkan ke dalam apa namanya, MD5 agar nanti apa namanya, ke detect-nya atau menselectnya atau memanggilnya itu sesuai dengan kode-kode sebanyak apa namanya, 30 kode ini, seperti 32 kode ini, atau ya sandinya. Ya, lagi-lagi kita akan mengedit bagian loginnya dan bagian pemroses loginnya. Ya, kita perhatikan lagi ketika kita apa namanya, mengedit form login, dalam artian kita perhatikan larinya, actionnya itu kemana. Ini saya gunakan bukan ini ya, bukan file tersendiri. Kemarin kan kalian gunakan adalah ya file checklogin.php. Nah, ini saya ubah menjadi PHP self karena memang lebih ringkas, lebih apa namanya, tidak menimbulkan banyak ini ya, banyak folder ya, banyak file ya. Jadi akan membingungkan kalau terlalu banyak file seperti itu. Apalagi file action ya, kita jadikan satu saja agar tidak membingungkan. PHP self di sini saya apa namanya, buttonnya saya kasih nama button dan value-nya saya beri nama login. Nah, itu akan diproses di sini karena memang PHP self ya. Ketika di post button dengan apa namanya ya, di post button dengan value login, maka akan memproses proses login. Nah, ini saya pisah juga. Proses login saya ambil dari checklogin.php. Nah, ini saya coba buka proses login. Nah, checklogin.php ini saya sebenarnya dihapus ya. Proses login itu isinya apa? Isinya sama saja dengan yang apa namanya, yang checklogin.php ya. Bedanya apa? Bedanya di sini adalah pendefinisian sandinya. Pendefinisian sandinya di mana di sini itu dienkripsi terlebih dahulu, didahului dengan seperti yang tadi ya, seperti yang kita praktekkan di register. Itu didefinisikan dulu menjadi MD5, di translate dulu atau diterjemahkan dulu ke MD5 dengan membuat satu variabel sandi gitu. Nah, yang lainnya mengikuti ya. Yang lainnya mengikuti karena memang ini fungsinya untuk login saja. Pastinya di sini select ya, yang digunakan adalah fungsi select SQL-nya, dan yang dicek adalah username dan sandi saja, tidak semuanya. Begitu. Dan yang lainnya mengikuti ya. Oke. Silakan pause ya. Oh ya, ini tutorial yang bisa di rewind, yang bisa kalian pause. Jadi untuk skripnya mungkin kalian bisa apa namanya, menulis ulang di apa namanya, dengan teknik pause ya. Kalian bisa pause. Ini saya perbesar agar bisa ditulis ulang di skrip kalian masing-masing. Oh ya, kemarin saya ada ubah ya, bukan dirubah ya Pak, saya sesuaikan dengan preferensi saya. Ketika sudah apa namanya, atau sudah proses loginnya berhasil, maka akan ini sama ya, maka akan membuat session banyak sekali, username, user ID, level, dan status itu ya seperti ini yang sudah diberikan sebelumnya. Terus ketika gagal akan mengirimkan pesan di index.php, pesannya gagal. Index.php itu mana? Index.php itu ya apa namanya, indeksnya login gitu ya, indeksnya login yang di sini. Nah, akan diproses di sini dan
ketika gagal login, ya ini belum saya ini ya, sebentar, pesan sama nih. Oh, harusnya belum saya belum saya definisikan ya, harusnya definisikan di sini. Nah, ya seperti itu, kira-kira seperti itu kalau ada kegagalan di proses login ya. Terus selanjutnya ya ini dulu sementara ya. Terus selanjutnya adalah apa? Oh iya, redirect page ketika ketika kita mengeklik form login itu sederhana sekali, dan kemarin sudah sebenarnya di waktu UTS itu sudah diterapkan, tapi kalian ambil cara singkat untuk menghapusnya. Sebenarnya itu tidak baik ya, bukan seperti itu cara mainnya gitu. Dan bagaimana yang benar dan sehat cara mainnya, yaitu seperti ini. Nah, seperti ini, saya singkat itu, dan kalian memilih untuk menghapus fungsi ini untuk ya agar atas nama keberhasilan kalian ya. Tidak seperti itu sebenarnya. Kita mendefinisikan di sini jika sudah diatur sesi user ID-nya atau sudah login ya, maka lokasinya atau halamannya akan di redirect atau headernya akan di redirect atau dialihkan ke halaman adminnya, halaman admin seperti itu. Jadi titik-titik 2 ini menandakan bahwa mengarahkan halaman ke halaman admin, di mana halaman admin itu di atasnya folder login. Ini kan terletak di indeks ya, indeks ini terletak di folder login ya. Folder login, dan folder login itu di bawahnya folder dashpro ini. Nah, di dashpro kan banyak sekali ini ya, banyak sekali, saya praktekkan nih, banyak sekali file-filenya atau folder maaf, bukan file ya, folder. Tadi kan di sini ya, login itu di sini, indeksnya di dalam folder login, dan di atasnya ada dashpro, dan di dalam dashpro ada banyak admin, CSS dan lain-lain. Itu maksudnya adalah seperti itu. Titik 2 garis miring itu adalah menandakan satu tingkat level sebelum login ya, dan menentukan folder admin di dalam folder admin. Nah, begitulah kira-kira ya. Nah, di admin nanti akan didefinisikan, pastikan seperti prinsip dasarnya ketika folder web diakses, maka yang pertama kali file yang diakses adalah index.php. Jadi tidak perlu kita menuliskan index ada php ya, php itu sama saja dengan seperti ini, tapi kita tidak perlu untuk menuliskan. Kita bisa menuliskan index admin titik garis miring admin garis miring. Nah, gitu aja, seperti itu. Oke, itu sudah selesai, dan ya dampaknya tadi sudah dipraktekkan ya. Ketika kita sudah login, maka akan langsung di redirect ke halaman
adminnya. Nah, sebentar ya, kita coba. Oh ya, beberapa website perpustakaan itu menyembunyikan file login ya, file login ya. Bisa jadi ini login ini tidak ada, dan ya secara harfiah atau secara normalnya ya kan, login ya ininya login gitu. Di tempat saya juga saya definisikan seperti ini. Jadi di login ya, login mengakses halaman login kalau sudah kalau sudah login sesinya tercatat, maka akan diredirect ke halaman admin seperti itu. Nah, seperti ini adalah prakteknya ketika sudah loginnya sudah sudah berhasil ya, halaman script redirectnya sudah berhasil. Nah, seperti itu. Terus apalagi menata file pemproses dengan perintah include. Nah, ini adalah untuk meringkas sebenarnya, bagaimana sebisa mungkin kita mengeditnya mudah gitu. Dengan artian begini, ini kan sebenarnya include ini kan sebenarnya di dalam file yang sama. Nah, karena untuk mempersingkat atau untuk mensedikitkan line-nya, disingkatkan line ini itu kita panggil dengan include dan kita pisah filenya seperti itu. Itu saja sih fungsinya di header ini, dan pastinya ada kondisi ya. Kondisi dalam artian di sini ada if itu kondisi seperti itu. Dan sebentar, saya lupa mengedit apa lagi. Oh iya, ini yang saya edit lagi adalah saya includekan ini halaman indeks ya, halaman indeks utama yang di folder Daspro ya. Ini folder Daspro, folder induknya saya includekan processor.php. Itu isinya apa aja? Tentunya isinya script if ya. Nah, script if. Script if dimana ketika kita sebagai admin sudah login dan di dalam halaman admin kita coba deh lihat di bagian kiri bawah itu ketika kita mengeklikkan mengarahkan kursornya ke menu logout di bawah, itu akan mengarah ke Daspro ya, di folder utama atau ya file index utama, index.php p sama dengan logout. Nah, itu prosesnya adalah di index.php ya, index.php, dan itu diterimanya atau dikirimkan pesannya itu di sini di index.php. Sebentar, index.php mana? Index.php yang punyanya file ya induk ya. Nah, ini sama saja dengan mengincludekan atau isi dari processor.php ini adalah seolah-olah di sini begitu, seolah-olah di file index.php. Nah, ketika logout akan seperti itu ya. Ini sebenarnya meringkas saja sih, menata file-file kita begitu. Selanjutnya membuat perhitungan kunjungan web dengan cookies
Nah, cookies ya, cookies apa itu cookies? Cookies itu kue atau ya cookies itu adalah begini, ketika kita mengakses sebuah browser di sebuah komputer, ya kan, mengakses sebuah browser di sebuah komputer itu akan terekam aktivitas kita. Dalam artian ketika kita login atau ketika kita membuka web, itu kita secara tidak sadar kita sudah terdaftar atau didaftarkan secara otomatis atau tersimpan di browsernya ketika kita sudah login gitu, atau semacam login lah, maksudnya walaupun kita membuka berkali-kali web yang sama, misalnya dashboard kita refresh gitu kan, itu seharusnya itu bertambahkan hintsnya. Tapi kalau menggunakan cookies itu tidak bertambah, dalam artian ya sekali pakai saja atau sesinya akan tersimpan per hari gitu. Jika hari ini kita sudah mengakses web ini, web purpose, ya udah hari berikutnya baru kita tercatat lagi untuk perhitungan di cookiesnya, seperti itu ya. Walaupun kita refresh berulang-ulang, ini akan tetap angkanya tetap seperti itu. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika kita membuka incognito dan kita coba dashboard. Tadi kan 3 ya, maksudnya jumlah kunjungannya adalah 3. Dan ketika kita membuka incognito kan ini seolah-olah kita membuka browser baru ya. Seolah-olah kita membuka browser baru di klien yang baru, tidak dikenali, seperti itu. Nah, ini pasti akan bertambah. Nah, di sini terlihat angkanya bertambah menjadi 4 ya. Nah, seperti itu. Cara kerjanya atau skripnya seperti apa, kita bisa perhatikan di sini. Karena yang akan kita hitung adalah halaman utama, jadi user mengakses web utama kita, maka yang diselipkan atau di-include-kan adalah yang di bagian indeks gitu. Jadi ini saya include processor.php. Processor.php jadi file inti, file utama dari perhitungan ini adalah hit.php. Hit.php ini saya dapatkan dari script eksternal ya. Saya saya kopas saja. Ini isinya cookies, dan nanti ya cookiesnya akan tersimpan dalam bentuk txt atau dalam bentuk teks ya, teks. Dan di teks ini tertulis berapa kali web kita dikunjungi, seperti itu. Nah, seperti ini saya asal comot, dan kalau sudah berhasil saya rasa nggak perlu diulangi ya, atau nggak perlu diedit lagi ya, seperti itu. Tinggal kopas saja seperti itu, dan ini memudahkan kalian ya. Nanti akan saya bagi ya, cookie ini umurnya 30 hari. Oke, tadi saya salah ya, mungkin sebentar. Ini saja mungkin 1 hari saja. Kita ini 1 hari, kita set 1 hari saja. Jadi ketika berganti hari maka akan diperbarui ya, akan expire cookiesnya atau sessionnya akan habis. Nah, oke.
sudah. Nah, ini kan filenya ya saya kopas ya. Ini saya kopas dan saya letakkan di folder utama dashpro hit.php. Nanti diincludekan di di prosesor ini, karena memang prosesor ini diincludekan lagi di di index.php-nya halaman utama, seperti itu. Itu ya sementara. Nanti menyesuaikan, dalam artian ini akan terus ada part-part selanjutnya untuk mengedit konten ya, mengedit konten-konten ini untuk ya agar bisa benar-benar dinamis ya, bukan yang dinamis-dinamisan ya, seperti itu, bukan hanya keluar masuk saja. Dan kita akan mempraktekkan edit dan delete nanti ya. Oke, sementara itu tutorial kali ini, nanti selanjutnya tolong disimak di YouTube saya, dipantengin terus ya. Sekian, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.